Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Kamal. NIM saya bisa dilihat 23060180084. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme mikroba. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang metabolisme mikroba secara menyeluruh, jadi kita akan mengetahui apa itu metabolisme. Jadi dalam kehidupan makhluk hidup itu memerlukan sebuah energi yang diperoleh dari proses metabolisme. Metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Nah, jadi reaksi ini itu tersusun dari sebelah jalur metabolisme yang rumit mengubah molekul melalui tahapan tertentu. Jadi mengenai pembahasan yang akan lebih menyeluruh kita akan membahas setelah ini ya. Jadi kita akan membahas katabolisme, anabolisme, cara kerja enzim. Jadi masih ada banyak lagi yang kita akan bahas mengenai metabolisme mikroba. Tadi itu adalah sekilas pendahuluan mengenai metabolisme. Kemudian kita akan membahas yang namanya anabolisme dan katabolisme. Ini berikut. Anabolisme adalah penyusuan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Jadi anabolisme itu memerlukan sebuah energi dari luar. Energi dari luar yang digunakan dalam reaksi ini berupa energi cahaya atau energi kimia. Jadi anabolisme itu menggunakan energi cahaya, itu dikenal dengan istilah fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia itu dikenal dengan kemosintesis. Kemudian setelah itu membahas tentang katabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah reaksi pemecahan pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang digunakan organisme untuk melakukan aktivitas. Contohnya itu respirasi. Jadi fungsi reaksi katabolisme itu sendiri adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Jadi adanya reaksi katabolisme itu juga adanya reaksi anabolisme. Bisa dilihat apa itu reaksinya, nanti bisa dilihat itu fotosintesis itu biasanya di tumbuhan. Kalau respirasi itu di kita sendiri. Jadi kita itu melakukan respirasi atau pernafasan, yaitu dari karbon dioksida dan glukosa atau C6H12O6 diubah menjadi karbon dioksida dan air. Jadi saya ulang lagi ya, respirasi ya, mengenai sistem pernafasan kita itu dari oksigen, tadi larat ya, dari oksigen O2 dan oksigen dan glukosa atau C6H12O6 diubah menjadi air dan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan fotosintesis itu kebalikan dari respirasi. Jadi kalau fotosintesis itu dari air atau H2O dan karbon dioksida dibantu dengan cahaya dan klorofil, kemudian diubah menjadi C6H12O6 dan oksigen. Nah, bisa dilihat, bisa dipahami. Jadi seperti itu mengenai contoh dari reaksi anabolisme dan katabolisme. Kemudian kita memasuki
produksi energi oleh mikroba. Produksi energi oleh mikroba itu terdiri ya tadi contohnya dari anabolisme katabolisme, yaitu respirasi dan fotosintesis. Dan ada juga yang namanya fermentasi. Sel-sel bakteri seperti halnya sel semua organisme makhluk hidup umumnya melakukan aktivitas kehidupan untuk kelangsungan hidup. Semua sel pasti membutuhkan sumber energi, walaupun sangat beraneka ragam jenis substansi yang berperan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Namun terdapat pola dasar metabolisme yang sangat sederhana, itu terjadi perubahan dalam satu bentuk energi yang kompleks menjadi bentuk energi yang lebih sederhana sehingga dapat masuk ke dalam rangkaian metabolik. Jadi bakteri dapat mengubah suatu zat kimia dan energi radiasi ke bentuk yang berguna untuk kehidupan melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Jadi dalam respirasi ini molekul oksigen atau penerima elektron utama, sementara dalam fermentasi molekul bahan makanan biasanya dipecah menjadi dua bagian, di mana satu kemudian dioksida oleh yang lainnya. Masuk saja kita langsung ke pembahasan respirasi. Nah ini respirasi. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia menjadi yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Nah, dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Tadi dibahas memang sebuah sel pasti membutuhkan sebuah energi. Nah, kita juga sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan sebuah energi. Nah, jadi perlu diketahui respirasi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Nah, jadi pada intinya itu aerob itu membutuhkan oksigen tersebut. Nah, kemudian respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini senyawa seperti asam pirufat dan asetaldehyid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Nah, pada intinya mengenai respirasi aerob dan anaerob, respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Kemudian masuk ke respirasi aerob. Respirasi aerob terdapat 4 tahap. Perlu diketahui ini adalah biasanya yang sering muncul di tes-tes gitu ya. Tahap-tahap respirasi aerob. Nah, yang pertama adalah glikolisis. Jadi bisa dicari sendiri ya mengenai materinya ya. Mungkin saya hanya meringkas saja mengenai respirasi. Jadi mengenai respirasi aerob tahap-tahapnya itu bisa dipelajari sendiri. Yang pertama adalah glikolisis. Nah, glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa memerlukan oksigen. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Bisa dipaham sendiri. Yang ketiga adalah siklus Krebs atau daur ulang asam sitrat. Nah, yang terakhir mengenai
transport elektron. Jadi transport elektron. Langsung saja ke pembahasan fotosintesis. Fotosintesis apa ya fotosintesis itu ya teman-teman? Jadi fotosintesis adalah sebuah proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Ya tadi sempat dibahas ya mengenai fotosintesis ya tadi ya. Jadi mungkin sudah paham mengenai fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan ya, karena itu termasuk cara tumbuhan untuk menghasilkan sebuah makanan atau bisa untuk bertahan hidup juga. Itu sudah tumbuhan itu namanya autotrof, jadi dia bisa menghasilkan sebuah makanan sendiri melalui fotosintesis. Jadi kemudian langsung saja ke bagian-bagian enzim atau struktur enzim. Jadi struktur enzim itu ada yang namanya holoenzim, apoenzim, gugus prostetik. Sebelum kita membahas mengenai ketiga bagian tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian enzim tersebut. Enzim merupakan substansi yang ada dalam sel dalam jumlah yang amat kecil dan mampu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan proses seluler dalam kehidupan. Jadi tadi itu mengenai pengertian enzim. Ini adalah komponen-komponen enzim utama. Yang pertama adalah holoenzim. Holoenzim adalah enzim aktif lengkap dengan semua komponennya. Kemudian apoenzim. Apoenzim itu bagian yang terdiri dari protein saja pada suatu enzim. Yang ketiga adalah gugus prostetik. Gugus prostetik adalah koenzim atau kofaktor yang terkait dengan yang terkait sangat kuat, bahkan terikat dengan ikatan kovalen dengan enzim. Beberapa enzim tidak membutuhkan molekul kimiawi lain untuk keaktivitasannya, berapa membutuhkan kofaktor atau koenzim. Koenzim sendiri itu adalah molekul organik kompleks yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Mudah diurai ya. Kalau koenzim itu mudah diurai. Kalau kofaktor ion organik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya sukar diurai. Jadi kalau koenzim itu mudah diurai, sedangkan kofaktor itu sulit untuk diurai. Langsung saja ke sifat-sifat enzim. Perlu diketahui sifat enzim yang pertama adalah enzim adalah sebuah protein. Ini terbukti karena enzim itu di dalam larutan membentuk sebuah koloid. Jadi hal ini yang menunjukkan bahwa enzim adalah sebuah protein. Yang kedua adalah bekerja secara khusus atau spesifik. Jadi enzim tertentu yang hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya. Jadi memang hanya pada reaksi tertentu ya enzim itu bisa bekerja. Jadi memang spesifik. Jadi tidak dapat juga mempengaruhi reaksi lainnya, hanya mempengaruhi reaksi tertentu saja. Bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga adalah enzim sebagai katalisator. Katalisator itu artinya sebagai zat yang mempercepat sebuah reaksi. Di kimia kan pasti di kimia pembahasan kesetimbangan kimia atau
elektrokimia atau ya pokoknya yang ambil kimia itu pasti tahu mengenai katalisator. Katalis ya, itu kan katalis adalah suatu zat yang mempercepat sebuah reaksi. Jadi mempercepat reaksi kimia itu adalah sebuah katalis. Jadi artinya enzim di sini tidak ikut bereaksi. Jadi yang bereaksi adalah katalisator. Dengan demikian enzim tidak diperlukan dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat dari enzim adalah dapat digunakan berulang kali. Maknanya karena kenapa enzim dapat digunakan berulang kali? Karena tidak berubah pada saat terjadi reaksi. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, adanya enzim dalam suatu reaksi di katalisatornya akan mempercepat sebuah reaksi karena enzim yang telah bekerja dalam reaksi tersebut dapat digunakan kembali. Sifat yang keempat dari enzim adalah rusak oleh panas. Jadi mudah rusak oleh panas. Kebanyakan enzim itu rusak itu pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Jadi itu yang menyebabkan kerusakan pada enzim. Yang terakhir adalah sifat dari enzim adalah dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa lain dan sebaliknya dapat pula bekerja menyusun senyawa itu menjadi senyawa semula. Jadi bisa langsung saja ke mekanisme kerja enzim. Perlu diketahui mekanisme kerja enzim yang pertama adalah menurunkan energi aktivasi dengan menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilisasi. Yang kedua adalah menurunkan energi dalam keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berlawanan dengan keadaan transisi. Langsung yang ketiga menyediakan lintasan reaksi alternatif. Contohnya bereaksi dengan substrat sementara waktu untuk membentuk kompleks enzim substrat antara. Yang terakhir adalah menurunkan perubahan entropi reaksi dengan menggiring substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Jadi berikut ini adalah cara enzim yang dapat bekerja. Jadi enzim itu bekerja itu dengan cara-cara berikut tadi yang saya jelaskan. Langsung saja mekanisme kerja enzim dengan dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis gembok dan anak kunci atau disebut dengan lock and key. Jadi menurut hipotesis yang ditemukan oleh Emil Fischer, bagian sisi enzim mempunyai bentuk spesifik dan tidak fleksibel. Suatu enzim hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Kemudian yang kedua adalah hipotesis induced fit. Jadi menurut hipotesis ini, bagian sisi enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk. Intinya seperti itu. Langsung saja berikutnya yaitu adalah faktor-faktor yang memulai kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Peningkatan suhu dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai batas suhu tertentu. Jadi hal ini disebabkan jika molekul bergerak lebih cepat, maka substrat yang berikatan lebih cepat pada sisi aktif. Jadi bisa dipahami mengenai faktor yang pertama yaitu suhu. Yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Enzim dapat bekerja secara optimal pada pH tertentu. Nah, umumnya itu adalah pada pH 7 yaitu pH normal ya, netral. Nah, pada kondisi asam atau basa atau pH kurang dari 7 atau lebih dari 7 itu maka enzim akan bekerja agak lambat.
Jadi kemudian faktor yang ketiga adalah zat penghambat atau inhibitor. Nah, inhibitor merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat cara kerja enzim. Nah, zat tersebut memiliki struktur seperti enzim yang dapat masuk ke dalam substrat, atau ada yang memiliki struktur seperti substrat sehingga enzim salah masuk ke penghambat tersebut. Nah, faktor yang keempat adalah konsentrasi substrat. Langsung saja konsentrasi substrat, yaitu adalah jumlah substrat yang berlebihan dalam menyebabkan penurunan cara kerja enzim. Jadi konsentrasinya itu harus stabil, harus sesuai dengan kebutuhan cara kerja enzim yang memadai. Jadi yang terakhir adalah hasil akhir. Cara kerja enzim dipengaruhi oleh hasil akhir, yaitu maksudnya hasil akhir yang menumpuk menyebabkan enzim sulit bertemu dengan substrat. Semakin menumpuk hasil akhir, semakin lambat cara kerja enzim. Kemudian peranan dan penamaan enzim. Nah, enzim dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu oksidoreduktase. Ya, itu bisa dilihat. Nah, reaksi katalitiknya adalah dalam reaksi transfer elektron. Yaitu yang kedua adalah transferase. Transferase adalah mentransfer, yaitu dari kata transfer, yaitu pasti mentransfer gugus kimia fungsional dari suatu substrat ke substrat yang lain. Yang ketiga adalah hidrolase. Apa itu hidrolase? Hidrolase merupakan sempurna enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Disebut hidrolase karena enzim ini menghidrolisis molekul-molekul besar menjadi komponen-komponen kecil yang digunakan. Kemudian liase. Nah, apa itu liase? Liase adalah mengkatalisis reaksi penamaan gugus ikatan ganda pada molekul dan membuang gugus non-hidrolitik dengan meninggikan ikatan ganda. Yang kelima adalah isomerase. Nah, isomerase berperan dalam reaksi isomeri. Kemudian ligase. Yang terakhir adalah ligase. Ligase berperan sebagai reaksi penggabungan dua molekul menjadi satu molekul atau pembentukan ikatan, disertai pemecahan atau penambahan ATP atau adenin trifosfat. Nah, kemudian pengendalian enzim. Ada beberapa macam pengendalian, diantaranya hambatan arus listrik, susdur, kemudian pengendalian yang berkaitan dengan energi. Yang terakhir adalah sifat-sifat pengikatan enzim pengatur. Yang pertama, jadi mengenai hambatan arus listrik, itu ligan pengaturnya adalah produk akhir suatu lintasan metabolit yang dapat menghentikan sintesisnya sendiri dengan cara menghambat aktivitas salah satu enzim pada awal lintasan biosintetiknya. Kemudian aktivasi prekursor itu adalah ligan pengaturnya merupakan prekursor pertama suatu lintasan. Yang ketiga, pengendalian yang berkaitan dengan energi. Itu ligan pengaturnya adalah reaksi-reaksi yang berkaitan dengan energi. Terakhir, mengenai sifat-sifat pengikatan enzim pengatur, yaitu tidak semua enzim merupakan enzim pengatur yang aktivitasnya dapat dikendalikan secara langsung. Lanjut. Jadi berikut ini tadi penjelasan mengenai apa itu? Mengenai metabolisme mikroba. Yaitu terdapat tadi anabolisme, katabolisme, enzim dan sifat-sifat enzim, mekanisme kerja enzim. Nah, tadi bisa dipahami lagi, dipelajari lagi supaya Anda semua paham dalam memahami sebuah materi. Jadi kesimpulan dari presentasi ini, pembahasan ini adalah metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme
terdiri dari dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Tadi berikut ini dari penjelasan dari saya mengenai metabolisme mikroba. Jadi apabila ada kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf. Apabila tidak enak di dalam hati Anda sebagai di dalam hati pemirsa jadi ya santai aja ya. Ini sudah selesai mengenai pembahasan metabolisme mikroba. Jadi bisa ditutup dengan membaca bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.